Radio, your favorite campus radio station. Hai, selamat datang di Supra Podcast bareng aku Afina Herunisa dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan nih. Di episode kali ini bakal lebih spesial nih karena Supra Podcast ngadain kolaborasi bareng Sugio Pranoto, Student Career Center dengan judul Obral. Obrolan bareng alumni. Jadi di obral kali ini kita mau ngulik-ngulik dan ngobrol seputar topik kehidupan setelah kuliah nih teman-teman. Pada collab pertama ini aku udah bareng Kak Leonardo Andrian, alumni Fakultas Psikologi nih teman-teman. Kakak yang satu ini udah sukses jadi HRD di PT Pura Group yang harapannya bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Langsung saja bersama narasumber kita Kak Leo. Halo Kak Leo. Halo Vina, salam kenal. Gimana nih kabarnya Kak Leo? Baik banget ya. Sehat ya Kak? Sehat, tapi kemarin sempat gak sehat juga sih. Oh sekarang udah sehat Kak? Sudah sehat sekarang, oke. Nah Kak Leo, aku mau bilang makasih nih Kak Leo. Karena Kak Leo udah bersedia buat ngobrol bersama aku dan juga pemirsa Supra nih di rumah. Sama-sama juga Vina. Nah kalau gitu langsung aja nih teman-teman kita kulik lebih jauh ya Kak ya cerita tentang Boleh. Kak Leo. Udah siap ya Kak ya? Boleh, silakan. Oke, pertama nih Kak, boleh dong diceritain kenapa Kak Leo itu pilih kampus Unika dan kenapa sih Kak Leo tuh yakin banget kalau psikologi itu wah aku banget nih. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya Vina ya. Satu pertama kenapa Unika, yang kedua kenapa psikologi, seperti itu ya. Oke, yang pertama kenapa kok Unika? Ya karena kan kebetulan memang aku aja tidak apa-apa pakai aku aja ya. Karena aku juga orang Semarang dan kebetulan Unika adalah salah satu kampus yang bagus dan memang favorit di Semarang dan why not seperti itu. Dan yang kedua kok kenapa psikologi? Sebenarnya awalnya itu cukup unik ya. Aku diminta sama orang tuaku buat masuk ke manajemen sebenarnya. Cuman aku rasa terlalu mainstream seperti itu. Dimana ya tahu sendiri misalnya untuk FEB sendiri itu aja banyak banget orangnya. Dan cobalah kita cari sesuatu yang unik. Salah satunya psikologi. Kebetulan memang psikologi ibaratnya cocok lah dengan aku. Dimana nggak banyak hitung-hitungan juga seperti itu ya. Jadi oke lah buat masuk ke psikologi dan akhirnya masuk sampai lulus seperti itu. Terus menurut kakak jurusan psikologi itu sesuai nggak sama yang apa kakak cita-citakan nih? Mungkin kakak tuh pilih psikologi dari SMA udah kepikiran gitu kak? Oh enggak sih sebenarnya sih. Kalau bicara cita-cita ya Vina ya. Back flash dulu ke belakang bahwa dulu tuh sebenarnya cita-citaku tuh pengennya jadi seorang astronot seperti itu. Gitu. Cukup jauh ya memang, tapi kebetulan karena seiring berjalannya waktu, terus sampai SMP nilaiku IPA gak terlalu bagus ya kan. Jadi kan gak mungkin ya untuk masuk seperti itu ya. Nah, terus mulai carilah itu di situ di mana waktu SMA ada guru BK seperti itu, sempat konsultasi dan kebetulan juga dia orang psikologi seperti itu. Dia menyarankan untuk aku masuk ke psikologi karena di sana benar-benar luas banget. Salah satunya ya itu tadi bisa jadi kerja di kantor, bisa kerja di layanan psikologi atau segala macamnya, sangat banyak sekali sebenarnya. Dan aku cukup oke di sana karena kita benar-benar bisa explore ketika nanti kita masuk. Apakah nanti kita masuk kemana, mau ke kantor ataupun ke biru atau mau ke dokteran juga bisa seperti itu. Mungkin itu sih yang dari cita-cita sampai sekarang gitu sih. Oke, terus aku kepo nih kak, selama kakak menjadi mahasiswa psikologi di Unika itu, kakak termasuknya mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih? Waduh, kupu-kupu sama kura-kura ini istilah jadul banget ya ini ya. Oke, kalau misalnya bicara seperti itu bisa dibilang lebih ke kupu-kupu. Atau bukan kupu-kupu, kura-kura, kuliah rapat seperti itu ya. Bisa diceritain mungkin atau gimana nih atau mau ditanyakan nanti? Diceritain. Oke, diceritain ya, oke. Dari awal sebenarnya kepengen gitu. Karena kenapa? Karena waktu SMA maupun SMP itu kurang aktif seperti itu. Jadi bisa dibilang waktu SMP maupun SMA itu sangat kuper gitu. Teman aja mungkin cuma 2 atau 3 seperti itu. Nah, tapi ketika kuliah memang sudah bertekad buat ikut organisasi maupun kepanitiaan seperti itu. Dan mulailah masuk satu-satu dan rasa nyaman, rasa feel-nya seperti itu. Pulang malam sampai dimarahin orang tua seperti itu. Dan ya itu tadi, jadi kuliah rapat terus jadi sangat enak gitu feel-nya gitu sih. Sama sih, dulu aku juga waktu SMA, SMP tuh bahkan gak ikut organisasi satupun loh kak. Gitu. Tapi waktu kuliah tuh kayak berniat, pengen masuk ini. Tapi kan sekarang jurusanku itu masih online ya kak ya. Jadi belum ada yang ngerasain kuliah sampai malam tuh belum ada. Belum pernah ya, nanti cobain tuh, mantap tuh. Terus ngomong-ngomong soal kura-kura nih kak. Kakak tuh lebih prefer ke
organisasi luar kampus atau organisasi dalam kampus? Oke, ini sempat sering banget aku bahas ketika aku ngisi di mana-mana ya. Jadi antara kura-kura maupun kura-kura yang di dalam kampus maupun di luar kampus, aku prefer di dua-duanya. Kenapa? Karena dulu waktu awal kali masuk ke Unika, ya coba dulu di dalam dulu seperti itu. Ikut apa namanya kepanitiaan seperti itu, mulai yang dari olahraga, seperti LKTD ya, kalau di Unika ya seperti LKTD, lalu juga ikut jurnalistik seperti itu. Tapi di sisi lain juga aku juga ikut organisasi di luar, yaitu salah satunya adalah klub motor seperti itu. Jadi dulu itu sempat ikut klub motor dan cukup senang, dan situ merasakan dua hal yang berbeda ya. Jadi antara rapat di kampus maupun rapat di luar tuh rasanya beda. Yang satu ketemunya seumuran, yang satunya ketemunya tua-tua seperti itu. Bener banget. Ya kurang lebih gitu sih. Oke, terus ngomong-ngomong soal, tadi kan kita udah bahas tentang cita-cita ya Kak. Nah, terus menurut Kakak organisasi yang dulu pernah Kakak ikut di kuliah itu berpengaruh gak sih sama pekerjaan Kakak yang sekarang? Atau mungkin cita-cita Kakak ke depannya itu berpengaruh gak? Oke, terkait organisasi ya, bisa dibilang itu sangat pengaruh ya. Mungkin Vina pernah dengar ya, mungkin dari Instagram maupun dari Twitter seperti itu ya. Kalau misalnya kita ikut kuliah, terus rapat-rapat seperti itu, isinya cuma jualan risoles seperti itu. Bener, muter-muter jualan risoles ya Kak. Belum ngalamin tapi ya, Ri? Belum ngalamin ya. Semoga Oke. aja janganlah jualan risoles. Jangan. Itu yang asik sebenarnya. Kenapa? Jadi gini sebenarnya, dari kita ikut organisasi, kita rapat, kita jualan risoles tadi itu, kita dapat banyak hal banget. Salah satunya ketika kita rapat, kita belajar untuk mengasah yang namanya public speaking seperti itu. Jadi ya tadi sempat saya sampaikan ya, kalau aku itu dulu nggak pernah ikut organisasi selama SMA saat itu. Nah, jadi nggak bisa lah untuk ngomong di depan. Nah ketika kuliah aku bertekad gitu ya, ikut dan memang belajar dan mengasah benar-benar public speaking. Ini aku nggak ikut training ataupun apa, purely dari organisasi itu tadi. Jadi memang benar-benar belajar dari sana dan memang ya hasilnya cukup bagus. Lalu juga kekuatan marketing ya. Kita kalau bicara soal jualan risol kan gimana caranya, ini risol aku gitu ya. Orang itu tertarik buat beli ya, walaupun betul. dipaksa-paksa dikit ya. Teman-teman suruh beli, wah saya beli semua lah. Tapi ya itu kita skill marketingnya. Ternyata memang di dunia kerja pun hal itu dilakukan seperti itu. Entah nanti diajak ngobrol dulu lah, entah nanti diajak ngopi-ngopi dulu lah. Ujung-ujungnya buat jualan seperti itu. Ujung-ujungnya promosi ya. Betul. Benar. Ya kurang lebih begitu sih. Kalau aku setuju nih sama kakak yang tadi, gara-gara masuk organisasi ngelatih public speaking. Karena dulu aku tuh juga orangnya pemalu, bisa dibilang pemalu. Tapi gara-gara kuliah nih masuk organisasi ketemu teman-teman banyak, aku bisa ngobrol sama kakak sekarang nih. Keren. Oke, terus aku kepo nih Kak. Ini kan terkait sama ketakutan seorang mahasiswa kalau misalnya udah mau lulus. Itu apakah dulu kakak langsung dapat pekerjaan atau nganggur dulu atau gimana Kak? Oh ya jelas ya seperti ini ya. Aku juga ngalamin hal tersebut ketika lulus kuliah gitu ya. Wah kerja apa? Lulus sidang lah dari awal tuh. Wah setelah ini kerja apa ya seperti itu. Nah tapi di satu sisi seperti ini. Kalau misalnya kita cuman takut aja, nggak ada actionnya juga percuma. Dulu ketika aku pertama kali lulus sidang seperti itu, kebetulan aku sudah ikut yang namanya WO atau Wedding Organizer seperti itu. Nah kemudian juga ditawarin peluang lagi tuh. Jadi yang namanya fotografer dan videografer seperti itu ya diikutin aja, jalanin aja, dapat uang 100-200 ribu nggak masalah. Setelah itu ditawarin lagi buat ikut yang namanya asuransi. Mungkin teman-teman kurang oke ya kalau bisa dibilang asuransi atau MLM segala macam itu kurang oke ya. Tapi di dalam sana sebenarnya itu banyak sekali training yang gratis dan harganya sebenarnya mahal gitu. Nah di situ kita ngelatih benar-benar gimana caranya. Ya tadi itu public speaking, marketing, maupun cara kita bisa deketin orang, maupun cara kita organize sesuatu lah seperti itu. Dan itu benar-benar didapat gitu. Jadi ketika ditanya takut gak? Takut seperti itu. Tapi kita juga harus action. Kalau ada peluang ikutin aja seperti itu. Kalau ada peluang ikutin aja. Terus kalau misalnya nanti ada peluang yang kita benar-benar suka ya kejar itu. Jangan sampai kita lost gitu. Jangan sampai cuman kita hanya takut-takut aja gitu sih. Mungkin. Kebanyakan takut nggak mulai-mulai ya Kak? Ya betul. Terus aku sebagai mahasiswa 2021 nih, aku juga takut gimana kalau misalnya kerja tuh besok akhirnya gimana, takut nggak dapat kerjaan. Nah mungkin kakak bisa ceritain nih kesulitan apa aja yang kakak alamin waktu kakak itu ngelamar pekerjaan. Oke. Jadi aku ngambil prinsip kalau segala sesuatu itu kita lakukan trial dan error. Jadi
kalau teman-teman tahu mungkin ya dari mahasiswa baru atau mungkin yang mau lulus ini ya, aku ngelamar di PT atau perusahaan tuh lebih dari yang 200 perusahaan. Bener-bener literally 200 perusahaan. Nah, yang proses berapa? Nggak sampai separuh. Paling cuma 30 atau 40. Itu pun cuman awal biodata. Jadi kalau kita lulus screening seperti itu ya, kita akan ngisi biodata atau something seperti itu. Nah, itu sekitar 30 atau 40. Setelah itu lanjut ke psikotes juga nggak ada separuh lagi. Sekitar 10, 15, 20 kayak gitu kurang lebih ya, karena aku cukup lupa juga. Dan psikotes, ada yang lolos, ada yang enggak tentunya. Nah, interview HR nih. Paling aku pernah ngalamin interview HR itu sekitar 10 kali. Nah, itu yang lolos juga cuma satu seperti itu. Yang lolos satu itu yang sekarang ini kan? Iya, yang satu ini. Jadi memang sebenarnya prosesnya panjang. Kalau misalnya kita cuman takut gak bisa ngapa-ngapain, terus cuman waduh kok gak dapat kerja seperti itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga bullshit seperti itu. Ya lamar aja terus. Ada peluang dikit lamar, nggak ada salahnya seperti itu. Itu sih. Terus pekerjaan kakak yang sekarang ini yang dari 10 tadi terus keterima satu itu sebenarnya sesuai nggak sama passion kakak? Kalau bisa dibilang passion, cukup passion juga. Karena kebetulan kan aku suka buat kerja di kantor seperti itu. Dan kebetulan di Pura Group ini ya, ini pekerjaannya lebih ke kantor dan memang kita juga bisa keluar juga. Jadi cukup fleksibel seperti itu. Santai ya? Santai, ya enggak santai juga. Kerja ya, kita kerja tetap profesional. Tapi ya bisa dibilang tetap di kantor yang sesuai passion sih, seperti itu. Terus suka dukanya dong, boleh diceritain? Suka dukanya sama kerja ya. Sukanya dulu nih boleh. Oke, mungkin karena ini di mahasiswa juga nanti di share-nya aku juga akan bagi share sedikit antara mahasiswa dan orang kerja seperti itu. Kalau mungkin kita mahasiswa seperti itu ya, kita kan banyak organisasi gitu kadang masih ada ngeyelnya seperti itu. Terus kita untuk achieve sesuatu itu enggak yang harus achieve lah seperti itu. Nah, beda sama kalau kita kerja. Kalau kita kerja, atasan ngomong A ya harus A, seperti itu. Jadi kalau kamu ngeyel ibaratnya seperti itu, ya kamu akan kena teguran ataupun semacamnya seperti itu. Nah, yang jadi kita lebih beda lagi dengan ke kampus ya, kita bisa ngulik lebih jauh caranya buat mencapai A itu. Kalau atasan minta A, kan ada cara nih A, B, C, D sampai Z, plan A, plan B, plan C. Nah, gimana caranya buat kita sampai ke sana ada plan itu. Kalau misalnya plan A gagal harus ada plan B. Jadi bisa dibilang kita juga mikir sendiri, juga mikir tim. Tapi yang penting kita tujuannya tetap satu, di A. Nah, kalau dulu mungkin aku ngerasain di kampus seperti itu ya. Ketika kita punya plan A, biasanya nih Eva Pro-nya bilang, ya harusnya seperti ini gitu, ketuanya seperti ini. Karena aku dulu Eva Pro juga, jadi cukup tahu hal seperti itu. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, ya kita harus itu gitu. Beda dengan kantor. Karena kantor itu tujuannya A gitu. Tujuannya kamu harus A gitu. Gimana caranya sebagai seorang HR juga ya, gimana caranya buat kandidat ini, spek ini, terus orangnya seperti apa, ya itu kita harus cari cara. Mulai dari Jobstreet, Kaliber, LinkedIn, ataupun segala semacamnya itu sangat banyak sekali sih. Jadi ya itu cukup perbedaannya gitu. Kalau misalnya bicara suka ya, kalau sukanya itu bisa dibilang karena kita kerja, tentunya kita akan mau dapat sesuatu lah, yaitu uang seperti itu, gaji seperti itulah. Kalau udah jatah-jatah mau gajian tuh pasti seneng tuh seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa share lebih jauh sih. Misalnya nanti sama ya termasuk hari ini ya seperti itu ya, kita share ke mahasiswa tentang bedanya apa seperti itu. Saya cukup suka sih, aku cukup suka sih seperti itu untuk hal tersebut seperti itu. Walaupun aku nggak bermaksud menggurui seperti itu. Ya itu tadi sih. Kalau bicara duka, apa ya dukanya ya? Ya itu tadi misalnya tadi apa namanya ditegur atau segala macam, ya itu cukup duka lah seperti itu. Berarti lebih banyak sukanya ya kak? Ya. Bersyukur banget bisa kerja di PT Pura Group ya kak ya? Ya pastinya bersyukur, kalau enggak pengangguran sekarang. Bener-bener. Karena waktu itu yang keterima baru satu itu ya? Ya baru satu. Terus dari latar belakang kakak yang psikologi nih, cocok nggak menurut kakak jadi HRD, bener nggak? Nah. Bisa dibilang cocok sih, karena ya itu tadi kita belajar banyak hal. Di psikologi itu sebenarnya ya kita, kalau teman-teman tahu atau dilihat Google, Instagram, ataupun Twitter seperti itu ya, biasanya itu kalau kita ikut psikologi, kita masuk psikologi, ya kita bisa lihat orang seperti itu. Tapi sebenarnya banyak, yaitu tadi di psikologi kita bisa tahu tentang marketing, kita bisa tahu tentang orang, kita bisa tahu tentang cara mendekati orang ataupun dari instansi-instansi seperti itu sih. Banyak banget sih gitu sih.
Terus menurut kakak banyak kan teman-teman yang masih kuliah nih yang jurusannya psikologi. Tapi mereka tuh masih bingung mau kerjanya di prospek kerja apa. Kakak bisa nggak kasih saran ke mereka buat mending ini aja nih soalnya prospek kerjanya bagus atau gimana nih kak? Oke, kalau bicara hal tersebut sebenarnya nggak bisa untuk diberikan cara ya atau mungkin saran seperti itu ya. Karena seperti ini kan sebenarnya tentang passion atau tentang keinginan kita seperti itu. Ada orang yang pengen kerja di kantor, ada orang yang pengen kerjanya di rumah sakit, ada yang pengen kerjanya sebagai seorang psikolog seperti itu. Nah, itu sangat berbeda-beda dan keinginannya. Nah, saran saya sih mungkin seperti ini. Silakan teman-teman selama ini kuliah gitu ya, atau mungkin masih ada waktu bagi mahasiswa akhir seperti itu untuk cari dulu passionnya seperti apa. Mengeksplor ya? Ya betul, mengeksplor seperti itu. Ada yang pengen kerja di kantor, kerja kantor itu seperti apa. Banyak kok untuk hal-hal tersebut bisa kita cari di Google, cari di YouTube, bahkan di Instagram dan segala macam. Banyak banget yang share, termasuk HR sendiri pun banyak yang nge-share seperti itu. Di YouTube pun juga ada. Nah, cari tahu di segala macamnya lini itu tersebut. Terus nanti baru kasih tahu lah, baru cari tahu cocoknya nih di mana. Kalau mungkin nanti teman-teman psikologi bingung seperti itu, nah kan kebetulan juga lulusan psikologi ini cukup dekat ya sama fakultasnya seperti itu. Nah mungkin bisa tanya-tanya sama alumnusnya atau gimana seperti itu sih. Terus tadi kan kakak ngomong, kakak tuh udah sesuai sama passion kakak di pekerjaan yang sekarang ya. Mungkin kakak bisa kasih pesan atau apa ke teman-teman buat gimana sih cara biar kakak tuh biar teman-teman tuh bisa kerja sesuai dengan passion mereka. Oke. Intinya cuma satu sebenarnya, jangan takut buat belajar seperti itu, karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak belajar. Dan seperti yang tadi aku katakan bahwa kita ada yang namanya trial dan error seperti itu. Kita nyoba satu, cocok nggak cocok. Misalnya seperti aku tadi, aku ikut yang namanya asuransi seperti itu, aku nggak cocok seperti itu, tapi aku dapat banyak hal di situ ternyata. Nah kemudian juga kita coba belajar lagi, misalnya tadi sebagai seorang psikolog kan ada asisten psikolog dan segala macam, silakan diikuti dulu 1-2 bulan. Kalau misalnya nggak ngerasa nyaman ya sudah seperti itu. Kalau nggak yang ngerasa nyaman ya seperti itu nggak usah. Kalau misalnya pengen di kantor seperti itu, lah itu tadi banyak banget lah, seperti internship, magang kayak gitu, banyak banget lah kayak gitu. Diikutin aja, magang kan biasanya 3-6 bulan seperti itu. Nah diikutin aja, kalau ngerasa nyaman ya oke dilanjutkan, kalau enggak ya nggak usah seperti itu. Itu tadi sih mungkin sarannya. Oke, nah sebenarnya aku agak kepo nih, bukan agak sih, kepo banget nih kak. Mungkin banyak teman-teman yang relate sama hal ini, karena kan kakak tahu sekarang itu kan pandemi. Nah mungkin gak sih kalau misalnya nih kita mau ngelamar pekerjaan, dimana pandemi itu kan sulit banget nih dapat pekerjaan. Menurut kakak mendingan kita diterima di tempat yang menurut kita, gak cocok nih sama aku. Kadang kita pilih rasional aja, atau kita nunggu sampai kita tuh keterima di tempat yang kita mau, yang sesuai dengan passion kita. Oke, itu mungkin dua hal yang cukup berbeda ya bisa dibilang ya. Karena yang satu pekerjaan yang nggak sesuai cita-cita, sama satunya adalah sesuai cita-cita seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya kita mau melamar di satu tempat seperti itu dan memang nggak cocok, ya coba dulu dipelajari dulu. Kalau namanya pekerjaan itu pasti ada yang namanya offering letter seperti itu. Nah offering letter itu biasanya terdiri dari macam-macam job desk lah atau segala macam, dilihat dulu. Bisa nggak ya kita ini ikut buat dalam sistemnya pekerjaan tersebut? Bisa nggak ya kalau kita selama 3 bulan ini bisa bertahan di sana? Nah seperti itu, kita pelajari dulu. Kalau memang merasa yakin dan merasa bisa ya coba dijalankan dulu. Seperti aku tadi misalnya contoh ikut asuransi, ya udah ikut dulu. Terus terlibat dari semuanya kegagalan atau apapun itu, ya udah itu namanya pembelajaran. Kita nggak akan bisa tahu itu sampai mana seperti itu. Nah ketika kita ikut yang nggak mungkin, kita mungkin ikut yang namanya pekerjaan yang nggak kita inginkan seperti itu ya. Nah coba buat ikut tetap ngelamar lagi atau apa yang sesuai cita-cita kita. Nah delalah atau mungkin tiba-tiba ada diterima satu. Nah itu kan menjadi plus point. Ketika kita nganggur gitu cukup lama, itu kan jadi suatu pertimbangan juga buat HR. Kenapa kok lama banget? Kenapa kok nggak coba hal-hal dulu atau ikut apa dulu? Nah itu akan menjadi suatu pertanyaan juga sebenarnya buat HR itu sih. Seperti itu. Nah kita nggak terasa nih kak, udah ngobrol-ngobrol terakhir ini. Nggak kerasa ya kak? Nggak kerasa ya, oke. Oke, terakhir nih kak, buat teman-teman semuanya, dari semua yang udah kakak sampein tadi, mungkin boleh dong disampein pesan atau
motivasi buat teman-teman, khususnya teman-teman yang lagi kuliah? Oke, mungkin cukup sedikit aja kalau dari saya ya. Kalau misalnya teman-teman ini lagi kuliah dan sekarang masih kuliah online seperti itu ya, semangat aja teman-teman, jangan sampai lupa akan kewajibannya yaitu belajar, karena juga ketika teman-teman nanti akan bekerja pasti akan ditanyain bisa apa aja selama kuliah atau segala macam seperti itu. Nah, silakan buat teman-teman ini ikut maupun ikuti arus lah seperti itu bisa dibilang ya. Bisa jangan cuma sebagai mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang tapi juga sebagai orang yang bisa at least berguna lah buat dirinya sendiri seperti itu sih. Keren banget nih, ngobrol-ngobrol kali ini benar-benar bermanfaat ya Kak ya, apalagi buat teman-teman. Nah, baik teman-teman, kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat, boleh dong di-share di sosial media kalian supaya nggak cuman kamu nih yang dapat manfaatnya, tapi juga yang lain. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @suprafm dan juga @ssccunika_sugiopranoto. Jangan lupa dengerin Supra Podcast di Spotify karena bakal selalu update tentang podcast-podcast berikutnya. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran atau mau tahu lebih lanjut tentang kehidupan Kak Leo nih, bisa dong dikepoin kemana Kak? Instagramnya? Kepoin ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen kepo bisa di Instagram Leo Andrian 15 atau mungkin di LinkedIn ya. Mungkin kalau teman-teman butuh info-info di Leonardo Andrian seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Leo dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Itu aja ngobrol-ngobrol bareng alumni, bareng Kak Leo di episode kali ini dan tunggu di episode obral berikutnya. Aku Afina Hairunisa bersama Kak Leonardo Andrian, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan Supra Podcast. Pantau terus konten menarik kami melalui Twitter di @suprafm_, Instagram @suprafm, dan kanal YouTube Supra TV. Dengarkan terus podcast kami di Spotify. Terima kasih.